Komunitas fotografi membantah adanya pungutan liar terhadap pengunjung tempat ekopark yang ingin mengambil foto atau memotret. Sebelumnya, seorang berinisial AM mengaku menjadi korban pungli sebesar Rp500.000 saat memotret di taman tersebut. Dugaan pungutan liar yang dialami seorang pengunjung di Tebet Ekopark, Jakarta Selatan ramai diperbincangkan masyarakat. Dugaan pungli dilakukan seseorang yang mengatasnamakan komunitas fotografi yang meminta seorang pengunjung berinisial AM uang Rp500.000 saat ingin melakukan fotografi di kawasan Tebet Ekopark. Menanggapi adanya tuduhan tersebut, komunitas fotografi di Tebet Ekopark membantah melakukan pungli terhadap salah satu pengunjung. Menurutnya, uang Rp500.000 yang dipersoalkan adalah untuk biaya keanggotaan baru bagi yang mau bergabung dalam komunitas. Menurutnya, biaya tersebut meliputi uang pembelian rompi, kartu keanggotaan, serta uang kas anggota. Sifatnya pun bagi yang ingin bergabung saja atau tidak memaksa. Pihak Tebet Ekopark sendiri memastikan tidak ada pungutan liar setelah pihaknya meminta konfirmasi kepada komunitas fotografi. Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada komunitas fotografi agar lebih fleksibel terhadap semua pengunjung. Memang ada pembatasan, tapi saya tidak melarang. Jadi membatasi untuk ketertiban saja. Kemudian di sini tertulis jelas akun CFD People. Akun CFD People, kemudian di sini ada Tastel Fat Foto. Dia bilang tentang uang Rp500.000, itu tidak benar. Itu hanya untuk internal member saja. Bukan tiba-tiba kita tagih uang Rp500.000. Itu tidak ada. Oke, pada dasarnya kan Tebet Ekopark itu merupakan fasilitas umum, ruang terbuka hijau yang dimana bisa dimasuki kegiatan apapun gitu. Jadi untuk komunitas-komunitas sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan selama masih pada dasarnya ya sesuai etika lah. Gitu. Mungkin dari kasus ini kita akan lebih menghimbau komunitas agar ya sama-sama fleksibel lah terhadap semua pengunjung. Baik yang mungkin individu atau yang ada komunitas lain, jadi biar sama-sama saja karena kan sama-sama menggunakan taman untuk happy ya jatuhnya kayaknya Tebet Ekopark itu. Dugaan adanya pungli sebesar Rp500.000 terjadi pada Kamis 16 Oktober lalu. Seorang pengunjung berinisial AM menceritakan dimintai uang oleh komunitas fotografi saat mengambil gambar di kawasan Tebet Ekopark. Dari Jakarta, Ismalia Zulkarnain, iNews melaporkan. Menanggapi adanya dugaan pungutan liar di Tebet Ekopark, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak boleh ada pungutan apapun untuk aktivitas non-komersil di taman. Dirinya menegaskan jika memang benar ada pungli, pihaknya akan segera menertibkan. Ada komunitas fotografer gitu Pak Gu di Tebet, jadi mereka di sana. Nggak ada. Nagih uang, nagih uang. Jadi yang melarang siapa? Ya, komunitas fotografer. Komunitas fotografer. Melarang pengunjung ambil foto gitu. Iya. Enggak. Itu Ekopark bebas. Jadi nggak ada, nanti kami saya tertibkan. Ya. Kan ada tindakan soal itu Pak? Ya pokoknya kita tertibkan, nggak boleh ada pungutan-pungutan, wong itu taman milik. Ribuan masyarakat dari berbagai elemen bersama Haidar Alwi Institute menggelar peringatan 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ada dari kalangan ibu-ibu di sini yang diundang rakyat Indonesia ini. Selain bentuk dukungan moral terhadap kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo, Haidar Alwi Institute juga mengkonsolidasi independensi Polri tetap harus di bawah Presiden. Selama 1 tahun pemerintahan Prabowo muncul banyak wacana mendorong reformasi di tubuh Polri. Haidar Alwi Institute menegaskan posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden sudah sesuai dengan konstitusi dan berjalan efektif selama ini. Menurut Haidar Alwi, Polri harus menjadi tonggak keamanan masyarakat sipil di Indonesia. Ini kalangan ojol, ada dari kalangan. Kita akan mengkonsolidasikan bahwa Polri menjaga independensi Polri tetap di bawah Presiden. Sambil kebetulan hari ini adalah 1 tahun kabinet Prabowo Gibran. Sekaligus kita merefleksi dari sisi keamanan dan
Beralih ke informasi lain pemirsa, waspadalah kasus penyakit influenza tipe A kian merebak dan membuat sebagian pasien harus dirawat inap di rumah sakit. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan. Kasus penyakit influenza tipe A kini kian meluas, terutama di Jakarta. Kementerian Kesehatan menyebut ada potensi lonjakan kasus influenza tipe A, khususnya subtipe H3N2 yang kini mendominasi di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah rumah sakit pun penuh dengan banyaknya pasien bergejala serupa. Sebagian di antaranya bahkan harus dirawat inap. Adapun gejala influenza antara lain demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot dan sendi hingga muntah-muntah. Untuk mencegah penularan, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus mengimbau masyarakat meningkatkan protokol kesehatan, salah satunya dengan memakai masker. Jepang, lalu flu itu munculnya di pergantian musim kayak sekarang September Oktober pasti banyak orang flu nih. Nanti Maret April banyak lagi orang flu. Nanti Desember agak reda ini. Begitulah. Jadi flu seperti itu. Jadi bagaimana penanganannya? Ya pada saat musim flu ya seperti di Jepang lah. Sudah ngerti dong. Kalau musim lagi jelek kita ya pakai masker dong. Itu satu-satunya pengaman kita pakai masker. Jadi ingat, flu itu selalu menyerang sama orang yang rentan, yang daya tahan tubuhnya rendah. Jadi setiap orang sakit itu terjadi karena dia kalah perang. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta lonjakan kasus influenza segera ditangani serius agar tidak membebani fasilitas kesehatan dan mengancam keselamatan masyarakat luas. Lonjakan kasus influenza ini merupakan bagian dari pola peralihan musim kemarau ke musim hujan. Diprediksi kasus influenza akan mereda pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan mendata warga tinggal di zona merah dan kuning radiasi di Kampung Barengkok, Serang, Banten. Pendataan sebagai langkah awal sebelum relokasi dilakukan. Petugas gabungan mulai mendata warga dengan mendatangi rumah warga untuk mencatat identitas kependudukan mereka yang tinggal di zona merah dan zona kuning paparan radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pendataan ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum pemeriksaan kesehatan dan proses relokasi warga menyusul adanya temuan material yang mengandung zat radioaktif di sekitar area permukiman warga. Ada harapan Pak barangkali? Kayak harapan secepat mungkin beres sih. Nggak ada radioaktif lagi. Kampung Barengkok terbagi dalam dua zona, yaitu zona merah dan zona kuning. Berdasarkan hasil pengukuran sementara tingkat paparan radiasi di zona merah tercatat lebih dari 2,5 mikrosievert per jam. Sementara zona kuning berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5 mikrosievert per jam. Untuk rencana relokasi kami belum bisa bicara lebih jauh karena kami akan melaporkan data-data ini terlebih dahulu kepada pimpinan kami, kepada dinas terkait. Untuk relokasi dan sebagainya nanti akan ada keputusan lebih lanjut bagaimana teknisnya, bagaimana penanganannya, bagaimana tindak lanjutnya. Secara konsep relokasi adalah untuk apa? Untuk mengamankan masyarakat ketika ada proses. Dari hasil penelusuran rumah warga tercatat hanya berjarak sekitar 10 meter dari sumber bahan radioaktif yang ditemukan di salah satu lapak limbah, sehingga membuat petugas melakukan pembersihan dan pemindahan material radioaktif. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.